Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktavia dengan NIM 2348201072. Saya dari Prodi Farmasi kelas 2A. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Patofisiologi Manusia tentang penyakit sistem endokrin. Simak berikutnya ya. Yang pertama, kita akan membahas apa sih itu sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan dan melepaskan hormon yang tersirkulasi di tubuh kita untuk mempengaruhi organ-organ lain. Lalu bagaimana sih dengan penyakit dari sistem endokrin ini? Gangguan pada sistem endokrin ini terjadi apabila kadar hormon kita terlalu tinggi, bahkan juga terlalu rendah, atau juga bisa terjadi karena tidak merespon hormon seperti pada normalnya. Adapun fungsi dari kelenjar endokrin kita, yang pertama menghasilkan hormon untuk dialirkan ke darah, kedua mengontrol dan juga merangsang aktivitas jaringan tubuh, dan yang ketiga merangsang pertumbuhan jaringan serta mengatur metabolisme tubuh kita. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi dari sistem endokrin ini. Yang pertama itu adalah hipotalamus. Di mana hipotalamus ini adalah kemampuan tubuh kita untuk tetap stabil dalam keadaan lingkungan yang mengalami perubahan. Nah, yang kedua ada hipofisis. Hipofisis ini adalah yang mengontrol kelenjar atau cara kerja dari kelenjar lain. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya kelenjar pineal, di mana kelenjar pineal ini menghasilkan hormon melatonin yang mengatur jadwal tidur tubuh kita. Lalu yang keempat ada namanya kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid ini menghasilkan dua hormon yang mengatur metabolisme tubuh kita dan juga kalsium fosfat aliran darah. Lalu ada juga yang namanya kelenjar paratiroid, di mana kelenjar ini yang mendukung kekuatan tulang. Lalu ada juga yang namanya pankreas. Pankreas ini penghasil enzim pencernaan. Yang ketujuh ada yang namanya dengan kelenjar adrenal, di mana kelenjar ini menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, androgen, adrenalin, dan juga noradrenalin. Lalu ada juga nih yang namanya testis, di mana testis ini adalah kelenjar pada sistem endokrin pria. Dan juga ada ovarium, di mana ovarium ini yang memproduksi serta melepaskan sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dari sistem endokrin tadi, tentunya karena adanya gangguan dari hormon, pasti adanya timbul penyakit. Nah, saya akan membahas salah satu dari penyakit sistem endokrin ini, yaitu diabetes. Di mana diabetes ini terjadi karena adanya gangguan pada hormon insulin. Nah, otomatis karena gangguan tersebut, kadar gula darah kita itu tidak terkendali atau terlalu tinggi. Lalu bagaimana sih bagi penderita diabetes ini? Bagaimana supaya kita bisa mengenalinya? Nah, tentunya ada gejala tertentu nih. Gejala yang spesifik dari diabetes ini, yang pertama adanya peningkatan dari frekuensi buang air kecil, yang kedua masalah pada kulit dan juga mulut, ketiga penurunan berat badan yang drastis, dan bahkan sulit sembuh dari luka. Selanjutnya ada faktor risiko dari penyakit sistem endokrin ini, di mana yang pertama itu yang menggunakan obat-obatan atau yang sedang melakukan perawatan medis tertentu, dan yang kedua itu adalah yang memiliki keluarga penyakit yang serupa, yang ketiga juga pernah cedera atau mengalami infeksi, bahkan juga yang mengarah pada sistem endokrin, dan juga untuk yang merokok atau pola hidup yang tidak sehat itu juga dapat memicu dari penyakit sistem endokrin ini. Tentunya dalam penyakit itu pastinya kita melakukan diagnosa atau diagnosis untuk mengetahui penyakit tersebut. Nah, ada 3 cara untuk melakukan diagnosa pada penyakit sistem endokrin ini. Yang pertama itu adalah tes fisik, di mana tes fisik ini berguna untuk mengetahui perubahan fisik yang sudah kita alami. Lalu yang kedua ada yang namanya juga tes darah untuk mengetahui kadar gula darah dalam tubuh kita. Dan yang ketiga ada yang namanya juga tes pencitraan untuk mengetahui hormon di tubuh kita itu apakah mengalami peradangan, tumor, juga bahkan yang menyangkut pada sistem kelenjar endokrin yang lainnya. Untuk itu, pentingnya kita untuk mengetahui gejala ataupun penyebab dari penyakit sistem endokrin ini.
Jadi apabila merasa kita mengalami salah satu gejalanya, bisa kita periksakan ke rumah sakit ya untuk dilakukan diagnosa tersebut. Demikianlah penjelasan mengenai penyakit sistem endokrin yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.